Pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya. Anak-anak, kalau Bapak bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi, 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 gitu ya. Nah, Ya, coba ulang. Ya, Pak. Nanti Bapak tanyakan kabar apa kabarnya hari ini. Anak-anak jawab baik, luar biasa. Ya, coba anak-anak ya. Semangat pagi anak-anak. Baik, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya anak-anak. Bapak lihat anak-anak penampilannya hari ini sudah cantik-cantik, sudah rapi-rapi. Bapak yakin anak-anak sudah sarapan dari rumah ya. Sudah ingin mendapatkan ilmu belajar dengan baik di sekolah. Nah, anak-anak Bapak lihat tadi di jam kedatangan ada anak yang rajin sekali nih. Sudah masuk kelasnya pagi, melakukan kegiatan. Untuk itu pada hari ini Bapak ingin memberikan penghargaan kepada anak ini. Untuk itu beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, Bapak berikan kesempatan kepada anak ini untuk memimpin doa dan tepuk PPK. Ya, siapa dia? Ya, Ana, Bapak silakan untuk maju ke depan, memberikan doa kepada teman-temannya, berdoa bersama, kemudian lanjutkan dengan tepuk PPK. Ya, silakan Ana. Baik Pak Guru, teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Iya, terima kasih Ana sudah memimpin temannya berdoa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi anak-anak patut contoh perbuatan temanmu ini. Dia sudah disiplin, datang pagi ke sekolah. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, seperti biasa, mari kita menyanyikan salah satu wajib nasional, yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalis dan rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, yang Bapak pilihkan di sini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, berhubung ada gangguan teknis sedikit di slide-nya, mari kita menyanyikan bersama-sama anak-anak ya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia korban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih sekali anak-anak sudah semangat sekali dalam bernyanyi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anak. Nah, lihat Bapak ada gambar ini di depan. Mungkin anak-anak kita sudah belajar minggu lalu. Bisakah anak-anak menjelaskan gambar apakah yang ada yang sudah Bapak tayangkan di depan ini? Mungkin anak-anak bisa kasih pendapatnya. Silakan.
Gambar kerbau, Pak Guru. Mau Pak Guru. Ada bukunya, ada bukunya. Iya, bagus sekali ya. Pohon ada background-nya. Iya. Ada Coba. bukunya. Ada lembaga juga. Pak Guru. Ada Coba Maman Suardi, coba satu mewakili. Gambar apa itu? Ya, kerbau dengan apa? Iya. Ada lebah. Lebah Saya gimana? Pak Guru, saya. Saya Pak. Iya, bagus sekali. Iya. Nah, hubungan apakah yang terjadi antara kedua makhluk itu? Itu anak-anak masih ingat kah? Simbiosis, Masih, Pak. mutualisme. Simbiosis, Pak. Simbiosis, Pak. Yang sapi. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi anak-anak masih ingat apa yang sudah Bapak jelaskan dan kita pelajari bersama minggu lalu. Nah, anak-anak masih ingat simbiosis apa saja yang terjadi dalam tayangan gambar tersebut? Masih ingat ke anak-anak? Masih, Pak. Nah, coba Putu Rini. Iya, Simbiosis gambar yang apa? pertama itu gambar simbiosis mutualisme, Pak. Iya, bagus sekali. Menguntungkan, Pak. Itu Iya, ada saling berusaha. menguntungkan. Mungkin yang lainnya, yang coba. Yang lainnya coba. Saya, Pak. Saya. Iya. Pak, ada Putu Juli. bunga, ada Coba kumbangnya. Putu Juli. Serangganya itu, Pak. Ada Ada bunga yang ada serangganya. Pak, yang ada ininya itu apa namanya, tanaman yang melintir kecil-kecil itu parasitisme, Pak ya? Parasitisme. Iya, Iya. betul sekali. Putri malu itu, Pak ya. Iya, Apa Putri itu Malu. namanya, Pak? Yang mana? Ya, jadi anak-anak sudah ingat semua apa yang kita pelajari minggu lalu. Yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, Bapak ingin mengecek kesiapan anak-anak. Apakah anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siapa? Siap. Bapak ingin tahu anak-anak sudah membawa buku sesuai dengan tema hari ini? Sudah, Pak. Bagus sekali. Nah, minggu lalu kita sudah belajar subtema 2 secara lengkapnya. Sekarang kita akan belajar materi yang baru, yaitu subtema 3 pembelajaran 1. Ya, masih tentang keseimbangan ekosistem. Nah, di sini Bapak akan tayangkan anak-anak video yang menarik. Nah, siap. Nanti dengan melihat video, anak-anak bisa menyimak yaitu hubungan yang lebih dalam dari antar makhluk hidup. Ya, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Ya, karena kita belajar tematik anak-anak, muatan yang ada dalam pelajaran hari ini yaitu ada muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Nah, di IPA anak-anak mempelajari rantai makanan, jaring-jaring makanan, bagaimana hubungan antar komponen yang ada di dalamnya itu. Nanti Bapak tayangkan video yang menarik. Nah, dalam bahasa Indonesia nanti anak-anak akan mungkin dalam video itu anak-anak akan menambah kosakata baru, ya. Anak-anak dari tahu artinya apa. Nah, nanti dalam pembelajaran ini Bapak sudah bagi anak-anak kemarin menjadi 3 kelompok, ya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, dalam pelajaran ini, dalam pembelajaran hari ini kita akan, nah nanti Bapak menayangkan video yang menarik. Nanti anak-anak Bapak bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, anak-anak isi nanti apa permasalahan yang terjadi dari video yang Bapak tayangkan. Nah, sebelum kita mulai, ayo tepuk the best. I am the best.
best. You are the best. We are the best. Bagus sekali anak-anak, masih semangat sekali ya. Nah, anak-anak, sambil menyaksikan video, nah, sambil menyaksikan video nanti Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya. Jadi anak-anak silakan kerjakan bersama kelompoknya. Gimana bolanya? Ya, silakan anak-anak saksikan dulu tayangan video berikut ya. Nah, sambil jalan Bapak membagikan LKPD. Nanti masing-masing kelompok dapat 2 LKPD. Nanti yang diisi untuk dikumpulkan itu 1 saja cukup. Nanti anak-anak presentasikan ke depan. Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Di Desa Ciracap sendiri ada sekitar 150 hektar sawah yang terancam gagal panen oleh hama tikus. Yang saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus ini. Akibat masih kekurangan pengetahuan tentang pencegahan hama di pesawahan, para petani berharap agar adanya bantuan atau pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait tata cara untuk mengusir hama tikus dan hama lainnya. Sekarang mau panen nggak mungkin panen ini karena gagal diserangan tikus. Karena itu saya ini sini kemungkinan sini udah begini ini. Bagaimana nanti saya kalau ada itu kasih sayang dari pemerintah dari Dinas Pertanian itu, ya saya mohon pertolongannya bagaimana semua mestinya itu. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi. Ya, anak-anak sudah menyaksikan tayangan videonya. Sudah, Masalah Pak. Di mana kejadiannya itu, anak? Sukabumi, Pak. Ya, di Jawa Sukabumi. Apa yang terjadi di sana? Tikusnya Pak, Ratusan mengganggu Pak. hektar sawah gagal panen akibat ratusan hektar sawah. Tikusnya banyak, Pak. Ya, tikusnya banyak. Tikusnya Gagal menyerang panen, tanaman. Yang Ya, padi. Ya. Nah, coba anak-anak nanti bersama kelompoknya itu dituliskan di sana di LKPD-nya itu dari tayangan video tadi. Tuliskan permasalahan apa yang terjadi dari tayangan video itu ya. Tadi sudah anak-anak mengungkapkan di sana, oh tikusnya Pak banyak. Ya betul, tikusnya banyak. Lalu apa yang terjadi? Oh Pak, padinya diserang sama hama tikus. Nah, nanti silakan anak-anak tulis permasalahannya apa ya. Nah, untuk mendukung nanti jawaban anak-anak, nah, untuk mengetahui nanti apa sih sebenarnya hubungannya antara tikus yang banyak, antara padi, dan makhluk hidup lainnya. Nah, Bapak tayangkan lagi sebuah video tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan anak-anak simak dulu ya. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA
Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini yang ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Ya, sudah. Nana sudah menyaksikan tadi tentang rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan dan bagaimana hubungannya itu. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, kita sudah mendapatkan tadi masalah yang timbul di Sukabumi, yaitu tikus yang meningkat populasinya. Jadi silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Mungkin sudah Bapak bagikan LKPD-nya tadi. Kalau ada misalnya anak-anak permasalahan dalam mengerjakan, silakan tanyakan. Ya, jadi langkah-langkahnya silakan dibaca. Kemudian pertanyaannya dijawab. Kemudian ada Bapak tayangkan dalam LKPD itu ada gambar padi, ada gambar tikus, kemudian ada gambar ular. Nah, seandainya salah satu komponennya itu berkurang jumlahnya, nah apa yang akan terjadi? Silakan dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu anak-anak untuk mengerjakannya 20 menit ya. Nanti biar kita bisa diskusikan apa yang anak-anak sudah kerjakan. Silakan petunjuk LKPD-nya dibaca. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, ini Siska
kerjasama dengan kelompoknya ya. Iya, itu dibaca langkah-langkahnya. Nanti salah satu dari temanmu yang menuliskan di LKPD untuk nanti dipresentasikan ke depan kelas. Ya, mungkin dari LKPD yang Bapak ada yang kurang jelas mungkin ya, anak-anak. Sudah jelas petunjuknya semua. Pak, ini Pak, Ya. gini Bu, Citra ganggu terus Pak. Oh, Citra, ayo Iya, kerja Pak. sama, ya kerja sama, Iya. jangan ganggu temannya, sama-sama cari jawabannya, nanti diskusikan dengan Iya, itu. Pak. Ya. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan presentasi diskusinya, anak-anak masih ingat dengan tepuk semangat? Ingat Pak, Ingat, Nah, Pak. semangat kita, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Masih semangat anak-anak, Bapak salut sekali dengan anak-anak hari ini. Semuanya mengerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang ayo kita presentasi. Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Nah, kelompok siapa? Yuk, Bapak tidak tunjuk satu-satu. Siapa yang sukarela mau maju ke depan? Silakan. Saya Pak. Ya, Ana, kelompoknya Ana, silakan. Nanti yang lainnya simak ya, temanmu presentasi. Nanti bisa kasih pendapat dan masukan kepada temanmu. Silakan Ana. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang nomor 1. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Dalam video itu ratusan hektar sawah gagal panen karena diserang hama tikus akibat daripada populasi tikus yang meningkat. Kemudian permasalahan yang timbul jika salah satu komponen berkurang. Jika padi berkurang, maka populasi tikus akan berkurang jumlahnya dan berpengaruh juga terhadap populasi ular dan elang yang berkurang. Dan yang nomor 3, penyebab terjadinya gangguan ekosistem itu adalah karena keseimbangan ekosistem sawah itu terganggu jika salah satu komponennya berkurang populasinya, dan itu disebabkan karena alam. Juga bisa disebabkan karena perbuatan manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Ana. Ya, bagus sekali. Nah, Ana dan kelompoknya diam dulu di depan ya. Mungkin ada masukan dari teman-temanmu, Bapak persilahkan. Ya, mungkin dari kelompoknya Citra ada masukan ditambahkan dari pendapatnya kelompok Ana, silakan. Saya Pak, ini yang nomor 3 yang setelah menyimak videonya saya belum paham. Itu Pak, jadinya saya belum selesai. Oh begitu ya. Mungkin dari kelompoknya Putu Juli ada tambahan untuk kelompoknya Ana. Pak, jawabannya hampir sama.
Iya. Ya, sudah bagus sekali tadi jawabannya. Jadi mungkin ada yang mau lagi maju lagi satu kelompoknya. Silakan Bapak. Ya, silakan. Permasalahan 1, apa yang terjadi dalam video? Di sana terjadi gagal panen akibat banyak tikus yang menyerang ratusan hektar sawah. Jadi gagal panen. Yang kedua, permasalahan yang timbul jika salah satu komponen rantai makanan jumlahnya. A. Padi. Jika padi berkurang, maka tikus akan berkurang juga. B. Tikus. Jika tikus berkurang, maka hasil panen padi akan meningkat. Namun ular yang berkurang karena ular memakan tikus. Ular, jika populasi ular berkurang, maka populasi tikus bertambah dan populasi padi akan mengalami penurunan karena tikusnya akan banyak memakan padi. 3. Setelah menyimak video di atas, penyebab dari gangguan ekosistem sawah, keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu jika salah satu komponen tersebut berkurang. Kesimpulannya, setelah mengamati video dan berdiskusi, rantai makanan adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk di mana terdapat peristiwa makan dan dimakan. Itu aja, Pak. Ya, bagus sekali. Sudah sampai menyimpulkan ini kelompoknya Putu Juli. Ya, Bapak salut sekali ini sudah bisa menyimak videonya dengan baik. Kemudian sudah bisa menyikapi permasalahan apa yang terjadi. Nah, kemudian sudah bisa mendefinisikan tadi apa itu rantai makanan, ya. Sudah bagus sekali. Ayo tepuk tangan untuk kelompoknya Putu Juli. Ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, tadi sudah presentasi ke depan. Nah, anak-anak dari video yang Bapak tayangkan, ada yang dapat tambahan mungkin kosakata baru yang baru didengar. Ya, baru kali ini didengar, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah anak-anak tahu itu. Ada enggak? Hama, Pak Guru, hama. Hama. Ya. Hama, ya. Saya Pak Apa Guru, lagi? ekosistem Pak Guru. Ekosistem, ya. Populasi, Pak. Populasi, ya. Ya, itu semua akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Jadi ya, hama itu semacam gangguan yang terjadi, yang disebabkan oleh makhluk hidup tertentu yang bisa merugikan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian ekosistem itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Nah, di dalam ekosistem ini ada komponen biotik dan abiotik yang juga terjadi hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti tadi anak-anak sudah ada yang menyimpulkan tentang rantai makanan, yaitu hubungan saling makan dimakan antar makhluk hidup. Jadi, jika salah satunya terganggu, tadi anak-anak bagaimana anak-anak? Kalau salah satunya terganggu? Rantai makanan juga terganggu, Pak Guru. Ya. Ekosistemnya. Rantai makanannya jadi putus. Tikusnya jadi mati. Iya, betul sekali. Salah satu nanti atau salah satu lebih atau lebih dari komponen yang lainnya akan juga ikut terpengaruh, bisa berkurang, bisa bertambah, yang tentunya seperti yang ditayangkan dalam permasalahan tadi, yaitu
hama tikus meningkat, jadi petaninya yang rugi ya, karena padinya dimakan oleh tikus. Jadi perlu adanya keseimbangan dalam ekosistem. Nah, anak-anak, jadi anak-anak sudah tadi mempelajari tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Nah, sekarang Bapak kasih anak-anak soal evaluasi. Silakan anak-anak jawab sendiri-sendiri ya. Nanti untuk mengukur apakah anak-anak pemahaman anak-anak sudah bisa apa tidak dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya Bapak kasih waktu anak-anak 10 menit untuk mengerjakan 5 buah soal dengan pilihan ganda. Ya sudah anak-anak ya? Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah Pak Guru. Ya. Sudah Pak. Sudah tadi diperiksa bersama. Ada yang betul semua anak-anak? Ya Pak. Ya Pak. Iya, bagus sekali. Saya salah 1 Pak. Iya. Ya, berarti anak-anak sudah paham ya dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu kira-kira dalam pelajaran hari ini apa yang sudah anak-anak pelajari? Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tentang ekosistem. Tentang Rantai makanan. Gangguan ekosistem Pak. Ya, dalam kegiatan iya, dalam kegiatan belajar hari ini bagian mana yang anak-anak sukai? Nonton video Pak. Nonton video. Iya, lagi. Kalau saya menyanyi Ice breaking, Pak. Ice breaking. Oh, menyanyi ice breaking. Bukannya Pak. Videonya bagus Pak. Nanti ya dilihat lagi ya Pak. Anak-anak senang nggak belajar terhadap pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Bapak senang sekali juga mendengarnya ya. Apakah dalam pelajaran ini ada yang belum anak-anak pahami? Masih ya? bingung. Ada? Masih bingung kalau seandainya ada komponen yang mati itu loh Pak. Misalnya. Oh iya, begini ya. Kalau misalnya salah satu komponen seperti tadi di ekosistem sawah itu ularnya yang berkurang ya. Tikusnya ini jadi tidak ada yang memakan. Jadi tikusnya banyak sehingga tikusnya ini perlu makanan, diseranglah tanaman padi. Nah, ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Itu gimana, Ana? Sudah jelas? Ya Pak Guru, sudah jelas sekarang. Ya Pak. Ya, Bapak salut sekali dengan anak-anak pada hari ini ya. Sudah mau maju presentasi, sudah memberikan pendapat, tanya jawab. Waduh, luar biasa sekali Bapak, senang sekali hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, anak-anak tahu lagu Apuse? Tahu Pak Guru. Nah, dari mana anak-anak lagu Apuse? Papua. Dari Papua. Nah, ya, mari kita nyanyikan bersama-sama sebentar ya.
Nah, sudah ya. Bagus sekali ya anak-anak, sudah masih walaupun kita sudah di penghujung pelajaran, tadi anak-anak masih tetap semangat. Nah, anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, seperti biasa, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Baik Pak Guru. Baik teman-teman, setelah kita belajar, mari kita mengucapkan rasa syukur untuk menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Untuk besok kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran kedua, yaitu tentang masih tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, hari ini Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sebagai salam penutup, mari kita tepuk the best lagi sekali. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best.